melihatnya al-muslimu orang Islam. Mengalami mimpi itu siapa? Al-muslim orang Islam, orang muslim. Au turo lahu, atau diperlihatkan kepadanya. Dia ngimpi atau dia dijadikan mimpi, bermimpi. Jadi pada mawon nggih. Ala ketahuilah, wa inni nuhitu, dan sesungguhnya aku nuhitu, aku dilarang. Kalau Nabi kok ngendika nuhitu, niku mesti sing larang Allah Ta'ala. Karena Nabi utusannya Allah to nggih. Sing larang Nabi sapa ya Allah no mestine. Ini nuhitu, sesungguhnya aku dilarang an aqra'al Qur'ana, bahwa aku membaca Al-Qur'an raqi'an, dalam keadaan rukuk, au sajidan, atau dalam keadaan sujud. Fa'ammar ruku'u, maka adapun rukuk, fa'adzimu fihi robba azza wa jalla. Fa'adzimu, maka agungkanlah, maka kalian agungkanlah fihi, pada rukuk itu, ar-robba, Allah, Rob, pemelihara, azza wa jalla, yang maha gagah, maha mulia, Allah azza wa jalla. Wa ammas sujudu, dan adapun sujud, rukuk suruh mengagungkan Allah pada waktu rukuk itu. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam berdoa. Dungane tenanan, luwih tenanan meneh waktu sujud. Apa dene ra tenanan? Ya tenanan ning ditenani meneh waktu sujud. Faqaminun ayyustajaba lahu, maka pantes, layak, an yustajaba lakum, bahwa diijabahi untuk kalian. Jadi karena paling dekat tadi ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, maka ketika doa sujud itu layak untuk dijabahi oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ndongane sing kathah sujud niku. Tetapi tidak boleh membaca doa yang ada dalam Al-Qur'an gitu loh. Ini kan ada kata-kata gitu toh. Aku dilarang membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Maka kalau milih doa, dungane niku aja sing tengen Quran enten. Tuh. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin, itu kan ada dalam Al-Qur'an, enggak boleh. Rabbi zidni ilma, dalam Al-Qur'an juga ada, enggak boleh. Gitu loh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dalam Al-Qur'an juga ada, tidak boleh. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, dalam Quran ada, tidak boleh juga, gitu loh. Lah kula mboten ngerti kok niku enten mboten. Lah melaken sregep wong ngaji ngen ngerti gitu kan. Quran kan saged diwaca ta nggih. Dicek Quran apa boleh saat ini sudah ada apa? Aplikasi-aplikasi Quran di HP itu kan iso digoleki. Iki Quran apa ayat kaya ngene iki ora to? Oh eneng gitu ya. Jadi sekarang ini sudah sangat-sangat mudah. Ora ngerti hadis golek hadis, enten aplikasi napa jenenge Kutubu Tis'ah niku nggih. Kutubu Tis'ah kene kersa itu. Luar biasa itu. Jadi 9 kitab ning mboten enten terjemahane Arab tok nggih. 9 kitab ada sarahnya, ada keterangan rawi-rawinya, terus ada takhrijnya. Takhrij ini dijelaskan siapa saja itu. Komplit banget ya, subhanallah, sangat membantu itu. Kalau kita di tempat saya ada, nanti barangkali mau ada yang ngersake nggih. Artinya kita tinggal buka di Play Store, diunduh, di-download itu. Bisa begitu. Lah digunakan untuk hal yang seperti itu. Lah itu contohnya yang tadi ya. Jadi goleki ning kono. Rabbana hablana goleki. Oh enek Rabbana hablana min azwajina, enek ning Quran eneng surat ini ayat sekian. Berarti aja gitu loh ya. Tadi yang lain-lainnya segitu. Ya yang lainnya apa? Ya doa-doa yang disampaikan Rasulullah kan kuat sangat. Tenggen napa? Hadis-hadis tentang doa itu kan banyak sekali. Lah ya itu yang dibaca, yang yang tidak ada dalam Al-Qur'an. Baca yang paling gampang ini ku subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli. Itu jelas tidak ada dalam Al-Qur'an. Wong Nabi macane niku kok. Nabi macane sing diwaos niku dongane. Yang akhir-akhir hayat beliau nggih, menjelang meninggal itu yang dibaca itu terus. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma ighfirli.
diwaca ping bola-bali ngantek wis akeh gitu pokoknya nggih. Makanya dicoba nggih. Sakniki coba nek bareng-bareng mungkin dereng karena ngimami sakniki nek pas ijen salat ijen coba. Coba yo. Ping 10 yo. Wah, ping 10. Subhanakallahumma. Ampun cepet-cepet. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ngoten cobi. Rakitang pisan. Coba sik gitu. Nek wis pisan wis iso rakitang pindho ngoten lho nggih. Rakitang ping 3 sidane. Tapi kalau kita mengimami memang agak masalah itu nanti karena suwe banget di sini gitu. Oh, niku wow ceritane. Sujud itu tekan ngasar, salat zuhur sujud tekan ngasar. Lah. Ora tekan maghrib sisan wae to. Sing luwih hebat nggih. Berikutnya An Ibnu Abbasin qala bitu fi baiti kholati Maimunata. Aku bermalam menginap di malam hari ya, bitu itu tidur malam atau menjalani sebagian waktu di waktu malam fi baiti kholati di rumah bibiku. Kholah niku bibi saged budhe saged bulik ning saking ibu. Bulik kalau budhe niku kan saged sedulur ibu, sedulur bapak to nggih. Kakaknya bapak atau adiknya bapak yang perempuan atau adik atau kakaknya ibu yang perempuan. Itu kalau dalam bahasa Arab kholah itu adalah bibi dari arah ibu gitu. Kalau bibi dari arah bapak jenenge amah gitu. Amah. Itu bibi dari arah bapak, kakaknya bapak yang perempuan atau adiknya bapak. Itu amah. Kalau kholah saudara dari arah ibu, bibi dari arah ibu. Maimunah bintil Haris. Maimunah bintil Haris itu nanti jadi bukan nanti, memang sudah jadi istrinya Nabi. Maka aku bertahan di sana, tetap berada di sana supaya bisa melihat kaifa yusolli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Abbas sengaja tidur di situ. Engko nek Nabi ning kono soalnya kan ke rumah istrinya Maimunah kan istri beliau. Maka Ibnu Abbas pengen melihat sholatnya Nabi. Sudah ini ada titik-titik ini karena hadisnya panjang saya ringkas nggih. Fa ja'ala yaqulu fi sholatihi. Jadi di titik-titik ini sebenarnya ada keterangan hadisnya banyak tapi sengaja tidak saya muatkan karena bukan bahasan itu yang kita hendak bahas. Fa ja'ala yaqulu fi sholatihi au fi sujudihi. Lalu beliau berdoa dalam sholatnya atau dalam sujudnya. Dalam sholat itu bisa jadi bukan waktu sujud gitu loh. Kalau fi sujudi ya berarti waktu sujud. Ya, sholat bisa jadi waktu i'tidal, waktu duduk di antara dua sujud, waktu rukuk kan gitu. Kalau ini atau waktu tasyahud. Tapi kalau fi sujudihi pasti dalam hal sujud, waktu sujud ini. Dungane pripun? Allahumma ja'al fi qalbi nuron wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an shimali nura wa amami nura wa khalfi nura wa fawqi nura wa tahti nura wa ja'ali nura. Nah itu nuron ini kan cahaya nggih. Allahumma ja'al fi qalbi nura, ya Allah jadikanlah pada hatiku itu cahaya, nur, cahaya. Wa fi sam'i nuron, dan pada pendengaranku juga cahaya, jadikan cahaya pada pendengaranku. Wa fi basari nuro, dan pada penglihatanku itu juga, basar itu penglihatan, mata ya. Nuron cahaya. Wa an yamini nuro, dan di sebelah kananku juga ada cahaya, jadikan cahaya di sebelah kananku. Wa an shimali nuro, dan jadikanlah cahaya di sebelah kiriku. Simal kiri kiwa. Wa amami nuro, dan di depanku juga jadikanlah cahaya di depanku. Wa khalfi, dan di belakangku nuron cahaya juga. Wa fauqi, dan di atasku nuron cahaya juga, sama, minta cahaya di mana-mana. Wa tahti nuro, dan di bawahku juga ada cahaya, jadikanlah cahaya di bawahku. Dhuwur ya, ngisor ya. Wa ja'ali nuron, dan jadikanlah untukku cahaya. Bukan jadikanlah aku cahaya nggih. Jadikanlah untukku, bukan waja'alni tapi waja'ali, itu terjemahannya keliru ya. Waja'ali nuro, jadikanlah untukku cahaya. Auqala, bener nggih. Auqala atau beliau mengatakan waja'alni, kalau ini betul, waja'alni nuro. Jadi
Kalau waja'ali itu adalah jadikan untukku cahaya, jadikan cahaya untukku. Tapi kalau waja'alni nura, jadikanlah aku sebagai cahaya. Pripun maksudnya? Ya dia membawa napa istilahnya? Terang di mana-mana itu. Jadi cahaya kan, maksudnya cahaya di sini kan cahaya kiasan gitu loh, bukan kok lampu ngeten iki mboten. Menerangi orang dari kegelapan menuju petunjuk gitu loh. Ini sesat terus dadi pitutuh. Ngoten niku jenenge cahaya, memberikan terang hati maksudnya. Hatinya jadi terang. Ini maksudnya semuanya adalah kiasan seperti itu. Hatinya cahaya juga gitu, hatinya bersih berarti taat kepada Allah. Pendengarannya bercahaya, karepe apa kok napa nggen kuping ini terus dadi cemlorot mboten ngoten, tapi cahaya di sini tadi kembalinya kepada mengajak orang dari kesesatan menuju kebaikan, dari keburukan menuju kebaikan. Jadi kalau yen nggen kupinge ten cahaya niku karepe kupinge niku ngrungokne sing barang-barang sing apik wae ngoten lho. Sing elek-elek rasa dirungokke. Lah krungu ya rasa dirungokke gitu lho. Krungu wes-wes apa to? Wah, tong ngono dhewe rasa-rasan gitu lho. Rasa dirungokke. Napa saged to niku? Saged mboten? Lah aku basut krungu piye? Ya aja dirungokke. Basut krungu kok dirungokke. Nek awake dhewe niku ora nggubris, ora gagas lak nggih. Sesuk lak ya ilang-ilang dhewe gitu lho. Contone ngeten lho nggih. Enek awake dhewe niku teng pundi? Teng pasar apa teng pundi ning bis barang-barang wayan pasapor ngoten niku. Terus di depan kita itu ada orang jajar atau di belakang itu omong-omong gitu. Nek kita ndak gagas omongan itu kan ya gampang hilang toh, lali gitu loh. Wis ngomong apa ora tak gagas kok. Aku lagi omong-omong dhewe karo kancaku jajarku atau malah sedang apa orang lagi maca Quran atau lagi apa gitu. Nek ndak kita gagas kan ya ndak krungu jane. Krungu tapi tidak dimasukkan ke dalam apa istilahnya? Dalam akal gitu loh, ora kamu muni apa toh? Ngono apa itu? Lah jadi masuk. Tapi kalau tidak ya tidak. Sama misalnya kita sedang ngaji gini. Terus teng samping mriku niku campur sari misalnya gitu. Ya karek dhewe iki konsentrasine ning ngaji apa konsentrasine ning campur sari ngoten mawon. Engko nek konsentrasi ning ngaji, engko kono ya bantara kaya napa ya ora keganggu gitu loh. Aku konsentrasi ngaji kok. Lho gitu loh. Ning nggih angel ngoten niku. Angel soalnya krungu masalahnya gitu loh ya. Kalau kita bisa misahkan, aku sing tak rokoknya sing iki wae, ya iso, bisa sebenarnya milih gitu loh. Kono sik muni banter ya, sik ane ora digagas ya wis ora digagas. Contohnya ngoten nggih. Sama juga dengan apa? Basori juga gitu, mata secahaya hatinya matanya melihat hal-hal yang baik saja digunakan untuk kebaikan. Namun berikutnya duduk di antara dua sujud. Julus baina sajdata ini, duduk di antara dua sujud. Dari Aisyah dia berkata, kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Karena adalah Nabi itu menghamparkan kaki yang kiri, wa yansibu rijlahul yumna, menegakkan kaki yang kanan. Wa kana yanha an uqbati syaiton, dan beliau melarang dari cara duduknya setan. Cara duduk setan adalah dua telapak kaki ditegakkan, duduk di atas kedua tumit. Ini nanti berbeda pendapat ulama nih. Yang sekarang banyak itu kan gitu. Dikatakan sebagian ulama mengatakan itu adalah uqbah syaiton. Gini loh. Nah, gini loh. Ini nanti sebagian ulama malah tidak begitu, malah yang bagus malah begini gitu loh. Jadi ini loh. Nah, ngeten iki lho. Sebagian mengatakan uqbah syaitan itu seperti ini. Ada mereka lagi. Nah, gini. Itu yang dilarang. Sebagian mengatakan malah yang duduknya malah yang baik malah begitu. Terus yang tadi itu kan gini. Yang sibul yumna, yang kanan ditegakkan, yang kiri di yafirsul yusra. Sudah pernah saya sampaikan dulu nggih, pokoknya kalau sholat itu sejak dari duduk, sujud, kemudian tasyahud awal, tasyahud akhir, kaki kanan itu sama, dudukannya sama, ora berubah.
Jadi sujud ya begini, duduk di antara sujud begini, duduk iftiros kan berarti duduk tawaruk juga sama. Tawaruk kan begini, ini juga sama, kaki kanannya sama. Yang beda cuma kaki kiri saja. Kaki kiri kalau iftiros begini, kalau tawaruk begini, tawaruk itu menempelkan pantat di alas itu namanya tawaruk. Terus kalau iftiros ini kaki kanannya sama. Sujud juga begitu kan? Sujud kaki kanannya juga sama. Mancat gini kan sama. Jadi telapak kaki kanan itu dalam berbagai posisi kedudukannya sama. Telapak kaki kiri yang berbeda. Oke, berikutnya dari Wa'il bin Hujr, annahu bahwasanya dia ro'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa fi sholati, duduk waktu sholat. Faftarasha rijlahul yusra, lalu beliau menghamparkan kaki yang kiri. Wa wadha'a dhira'aihi ala fakhidhaihi, meletakkan dua lengan bawah tangannya ala fakhidhaihi, pada dua paha beliau. Ini kan, letakkan begini, letakkan di paha. Wa asyara bisababati, dan berisyarat dengan jari telunjuk. Sababah itu dari telunjuk. Yad'u biha, beliau berdoa dengannya. Maksudnya berdoa itu ketika berisyarat begitu kemudian berdoa, donga at-tahiyatu lillah kan gitu kan, atau at-tahiyatu sholawatu thayyibatu lillah, atau at-tahiyatu lillah wa sholawatu wa thayyibah, dan seterusnya itu yang sudah kita hafal itu ya. Jadi di sini meletakkan kedua lengan bawah di atas kedua paha. Ini pahanya kan, nempelkan begini. Tidak gini tapi begini, nempel lengan di lengan bawah di paha beliau. An Rifa'ah bin Rafi', hadisnya panjang, saya potong lagi nih ya, karena yang diperlukan bukan yang depan tapi yang belakang. Wa qala, dan dia berkata, idza sajadta, Nabi ini ya, Nabi bersabda, idza sajadta, apabila engkau bersujud, famakin li sujudika, maka tekankan, ditekan, nemplek, bukan sekedar nemplek tapi agak ditekan ke bawah, li sujudika, untuk sujudmu. Fa idza rafa'ta, maka apabila kamu mengangkat tubuhmu dari sujud, duduk maksudnya, faqud, maka duduklah ala fakhidhikal yusra, pada pahamu yang kiri. Anil Barok, dari Al Barok, anna Rasulullah SAW karena sujuduhu, karena adalah sujuduhu, sujudnya Nabi, wa ruku'uhu, dan rukuknya Nabi, rukuk beliau, wa qu'uduhu, dan duduk beliau, sujud, rukuk, lungguh, wa ma baina sajadata ini, dan apa yang di antara dua sujud. Berarti qu'ud di sini mungkin qu'ud yang iftiras, tasahud itu ya, tasahud, atau duduk di antara dua sujud itu qoriban minas sawa, waktunya hampir sama, dekat dari sama. Qorib dekat, minas sawa dari sama, berarti meh podo gitu, kurang lebih meh podo. Jadi kesimpulannya cara duduk di antara dua sujud adalah satu, telapak kaki kiri dihamparkan lalu diduduki di atasnya. Dua, telapak kaki kanan ditegakkan, jari jemari kaki kanan tetap membengkok ke arah kiblat, mancat. Duduk ini dilakukan agak lama atau panjang, hampir panjang selama waktu sujud, duduk, rukuk, dan berdiri i'tidal. Kalau bukan berdiri bukan berdiri awal sholat itu waktu baca Fatihah, bukan, walaupun bunyinya ku'uduhu sujuduhu wa ruku'uhu wa ku'uduhu gitu ya, itu hampir-hampir sama. Makanya kalau sholat niku sujude kalih lungguhe di antara dua sujud kurang lebih dawane podo. Kadang-kadang orang duduknya cuma sebentar atau sujudnya cuma sebentar, lungguhe sing suwe mboten.
meh podo. Rukuknya juga gitu. Meh podo juga. Ini sujudnya setengah menit, ya rukuknya setengah menit, gitu loh nggih. Nanti duduknya juga setengah menit, kurang lebih begitu. Itu kalau mengikuti hadis-hadis ini tadi. Ada pertanyaan? Ini berikutnya bacaan-bacaan nggih. Kita selesaikan sekalian bacaan doa ketika duduk di antara sujud. An Hudzaifah annahu ra'a Rasulullah SAW yusolli minal lail, salat pada waktu malam, wa kana yaqudu fima baina sajadataini, dan beliau duduk di antara dua sujud, nahwan min sujudihi, kurang lebih sama lamanya dengan sujud beliau. Wa kana yaqulu, dan adalah beliau itu berdoa, Rabbighfirli 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 Rabbighfirli, gitu. Doanya di riwayat Hudzaifah ini cuma Rabbighfirli Rabbighfirli itu saja. Ini di Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, dan yang lain-lainnya. Jadi bacanya doanya Rabbighfirli Rabbighfirli. Kula mboten nonton niku enten sing warhamni niku lho. Lah niki berikutnya, hadis berikutnya. An Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadataini, beliau berdoa di antara dua sujud waktu duduk, nggih. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Allahumma ya Allah ighfirli, ampunilah aku, warhamni, dan sayangilah aku, wa'afini, dan maafkanlah aku, wahdini, dan tunjukilah aku, warzuqni, dan berilah rizki kepadaku. Allahumma ighfirli warhamni wa'afini wahdini warzuqni. Dan ini kan sing wajiburni barang ini kan pripun? Nah, itu juga ada ya. Di hadis berikutnya lagi. An Ibnu Abbasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu baina sajadataini, beliau berdoa di antara dua sujud, Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ada kata-kata wajbur itu. Wajburni, perbaikilah diriku. Ampunilah aku, sayangilah aku, perbaikilah diriku, wahdini, dan tunjukilah aku, warzuqni, dan berilah rezeki kepadaku. Lah suwe lungguhe meh padha karo sujude, sing diwaca go Rabbighfirli Rabbighfirli, lah apa ora piye ya dibolan baleni ngono nggih. Rabbighfirli 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 gitu. Ping pira ya ndak merangkati ping pira, pokoknya kurang lebih suwe dawane suwe kaya dene waktu sujud. Sujud sama duduk di antara sujud sama, rukuk juga kurang lebih sama gitu. Dan niki nek misale nggih, misale sujude niku setengah menit. Setengah menit sujud loro berarti sak menit. Tambah lungguhe setengah menit. Tambah rukuke setengah menit, berarti kan rong niki apa pinten niku? Niki sak menit, sing kene 2 menit. Dadi sisi sak menit 2 menit. Ya kira-kira ya satu rakaat kurang lebih mungkin 5 menit ya nggih. 5 menit nek petang rakaat ya 20 menit. Kan ngoten hitungane nggih. Petang rakaat ya 5 ping 4, 20 menit. Nah, gitu. Kurang lebih begitu kalau mau dihitung seperti itu, kalau satu rakaatnya 5 menit. Hayan sak rakaat 10 menit. Nah, ya berarti 10 ping 4, 30 menit. Sak jam punjul gitu loh nggih. Sak jam punjul. Ora nganti sak jam nggih. 30 menit tok. 3/4 jam nggih, 3/4 jam. 2/3 jam itu. Itu gitu. Jadi walhasil makanya tadi pendek, masih terlalu ringkas kalau dibandingkan dengan salatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya makanya kita kalau baca gini kita jadi tahu, oh ya wis berarti ya cik kurang, ya sidik-sidik di dandani. Ngoten napa. Yang penting kita mau memperbaiki, kita mau mengarah kepada yang lebih benar, gitu, yang benar itu begitu. Tapi untuk menjadi imam memang perlu disampaikan pada makmumnya dulu. Ojo tiba-tiba suwe banget, waduh ya nanti jadi fitnah gitu. Diajarkan dulu. Ki lho kaya ngene iki lho ya, Nabi ki salate kaya ngene iki. Awake dhewe dong ngantek semono ning ya mosok awake dhewe kok ya ora memperbaiki to ya. Ayo didandani sithik-sithik. Ngoten lho nggih.
Jadi Pak Imamnya itu kalau mau begitu ngumumke sih tak durunge salat nggih. Saudara-saudara kita mau salat seperti salatnya Rasulullah. Nah, jadi selama ini salat kita terlalu pendek, ini akan kita ajak agak lama sedikit. Nah, biasanya 10 menit rampung petang rakaat, saiki 20 menit. Lah kok ping pindhone Pak Imam? Oh, piye to lah, kowe niki kurang suwe kok piye to iki? Ya gitu, dikandani gitu. Jadi sehingga enak gitu loh. Jadi menyampaikan dakwahnya dengan enak, tidak terus kebacut ngene lah, jangan gitu. Nanti oh, yang ngoten to, nggih. Nggih, anu nggih, sithik-sithik nggih. Nah, gitu. Sedikit-sedikit nanti lama-lama kan bisa semakin enak. Lah wong niku nek salat, nek menikmati salate niku kan nggih, anu to nggih. Gandang rampung ngoten lho. Aja cepet-cepet to ya, wong lagi penak itu lho. Wong nek nglakoni penak niku kan pengen suwe to nggih. Contohnya napa misalnya maam enak itu. Pengen nek imbuh wae to nggih. Sik tambah neh enak kok gitu. Salat juga gitu. Kalau kita orangnya bisa menikmati salat, wah salat luwih suwe luwih penak gitu. Nek iso nikmati salat. Nek ora dianggap beban, ngoyo tambah suwe jangan tambah suwe. Kacek 3 detik wae diitung gitu. Kuwi ora kaya biasane luwih suwe. Luwih suwe 3 detik. Detik kok ya. Nah, tapi ya itu tadi. Karena memang biasa cepat itu tadi. Apalagi kalau sosok kadang-kadang piye ya muslimin saudara-saudara kita juga ya, kita punya kewajiban untuk mengingatkan. Salat itu ya Allahu Akbar. Amin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Gitu tok gitu. Jadi ya piye apa ya nek cara dunya nggih, cara dunya. Salat niku kan artinya ndonga. As-shalatu aidu ad-du'a itu. Ndonga, salat itu ndonga. Intine salat memang ndonga isine. Lah apa ya wong ndonga kan gen dijabahi. Lah yen salate cepet banget ngoten niku kira-kira nek nyuwun karo menungso ngono ya dikeki ora kira-kira. Ketemu kali Pak Lurah, Pak Kades, Pak Polo itu. Ketemu terus njaluk duit cepet banget. Wah njaluk duit butuh mari butuh duit. Nah, njaluk duit ngoten niku kira-kira Pak Kades niku dikeki napa malah didukani. Kowe iki ngomong ra cetha ngono kuwi. Nah, sama dengan kita kan, kita minta kepada Allah ya yang baik toh, gitu. Ndonga sing apik gitu. Jangan cepet-cepet gitu loh ya, ndonga sing enak, sing longgar. Begitu nggih. Jadi walhasil keadaannya seperti itu. Masih ada beberapa doa yang lainnya yang lafalnya hampir sama dengan doa-doa ini. Artinya bukan hanya ini saja, nggih. Hadisnya banyak. Ini cuma sekedar sebagai contoh saja. Nek dikutip kabeh kan dadi akeh banget ngendaan. Cekap, ada pertanyaan? Cukup nggih, qulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahirabbil alamin. Monggo, silakan.